Pimpin doa kita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan model Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan task, peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, mampu menganalisis jarak antara titik ke bidang dalam ruang, mampu dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan jarak antara titik ke bidang dalam ruang, serta memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama dalam kelompok dengan baik. Enak ya? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Nanti video pembelajaran itu sudah mewakili kebutuhan pelajarnya, cara belajarnya, baik itu visual, audio, kinestetik. Nah, sebelumnya Ibu akan menampilkan video dulu. Ya, menampilkan video dulu ya, Nak. Silakan disimak ya. Bunga dari awal kehidupan, titik awal perjalanan manusia di dunia. Roh yang akan mengisi jiwa manusia selepas raga dan yoni menyatu. Roh yang menjadi manusia sempurna dan kemudian menyempurnakan diri ke dunia. Disiapkan untuk mengarungi samudera kehidupan. Dan akan terus menjadi kawah candra dibuka bagi semua yang terpanggil untuk menjadi pribadi yang berbudi mulia. Menyusul ke arah selatan dari alun-alun Hidung, lintasi Melengkung Nirbaya dan terus ke selatan sejauh 2 km, berdiri sebuah mobil yang disebut bangku kerapian. Masyarakat setempat juga menyebutnya kandang jangan. Bangunan dari pasangan batu bata berukuran 17,6 kali 15 meter dengan ketinggian 10 meter ini dibangun tahun 1762 Masehi pada masa pemerintahan Sunan Hamengkubuwono pertama. Material induknya adalah susunan batu bata berlapis lebih merah setebal 130 cm. Setiap sisi mempunyai satu pintu dan 2 buah jendela. Bentuk pintu dan jendela semua sama, yakni pada bagian atas dan hanya berupa lubang saja. Bangunan ini terdiri dari 2 lantai dan terbagi menjadi 6 ruang dan 2 yang pintu masuk utara dengan selatan dan barat dengan timur.
peringatan persegi. Pada ruang selatan barat daya terdapat banyak bangunan kecil dan mobil berpola seperti undang-undang dan tubuh daratan. Hal ini menunjukkan bahwa ada tangga dari kayu untuk naik ke lantai 2. Tangga kayu yang ada sekarang adalah tambahan baru hasil rehab untuk memudahkan akses ke lantai 2. Pada ruangan sebelah barat daya terdapat juga untuk berbagai sejajar tembok sebelah kanan dan kirinya. Secara simbolik, panggung rakyat merupakan bagian awal dari 3 susunan filosofis paradigma, yakni panggung rakyat, keraton, tubuh putih. Panggung rakyat menggambarkan yoni atau alat kewanitaan, pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara panggung rakyat atau sang telur dengan tubuh putih atau sperma yang melahirkan manusia. Rakyat menurut kepercayaan Jawa, khususnya keraton adalah tempat rohani pencipta berkenan melepaskan roh suci ke dalam badan seorang calon bayi dalam kandungan sang ibu. Atau disebut juga rahim tempat terjadinya konsepsi kehidupan dan merupakan titik awal perjalanan manusia di dunia sang adik tumati. Panggung rakyat dibangun di tengah kawasan bergubah kerajaan dan digunakan sultan untuk mengamati ketangkasan prajuritnya dalam berburu rusa. Kata rakyat sendiri berdiri sabar, dan bukunya yang berjudul Nusa Jawa berarti cagar alam untuk perburuan. Makna harfiah dari rakyat adalah cagar perburuan berbagai. Ini digunakan untuk menuju pada alam anham. Alam anham merupakan tempat persemayan jiwa setelah terpisah dari esensi ilahiyah tetapi sebelum turun ke dalam embrio. Menurut tradisi keraton, kedua konsep itu berkaitan sebab sultan memelihara rusa di kawasan tertutup memiliki makna yang sama dengan sebaliknya jiwa-jiwa yang perlu diciptakan dan saatnya nanti tempat untuk mereka turun ke dunia. Secara simbolik, panggung rakyat merupakan titik awal suatu filosofis dan paradigma. Panggung rakyat keraton adalah suatu paradigma. Perjalanan manusia dari panggung rakyat ke keraton atau yang disebut dengan sarana itu merupakan konsep baru yang merupakan perjalanan manusia dari lahir sampai dengan dewasa, kemudian juga menikah dan melahirkan. Hal itu ditandai dengan beberapa titik terutama berkaitan dengan integrasi yang ada di antara panggung rakyat menuju keraton negara. Jalan lurus dari panggung rakyat sampai Kelenteng Lirboyo mempunyai bagian kurang lebih 1 kilometer dengan tanaman asli yang tajam di kanan kiri jalan. Jalan lurus ini menggambarkan kehidupan seorang anak yang lurus, yang bebas dari rasa sedih dan cemas. Foto asli melambangkan wajah bebas anak yang dan seperti mencari. Pohon tanjung akan melambang bahwa seorang anak selalu disanjung-sanjung oleh ayah dan ibunya. Gaungan senja masih muda atau berwarna hijau muda dinamakan simbol, diibaratkan seorang gadis yang masih muda atau anom akan menimbulkan rasa terkait atau susah bagi lawan jenisnya. Di sekitar panggung rakyat pada zaman dahulu banyak ditemui pohon naga dengan jagal bayi yang selalu disanjung-sanjung oleh pembentuknya atau gadis yang menunjukkan rasa susah sanjung oleh
J tempat tinggal makmur ini berbeda. J berdasarkan kata kunci kategori pemimpin agenda filosofi dan pengalaman rakyat. Kampung Ijen dan sekitarnya jauh tanpa berurusan dipadat oleh pemukiman. Di kawasan ini berkembang besar pusat pendidikan agama, yakni pesantren. Pesantren rakyat didirikan oleh tahun 1909 hingga 1910. Beliau belajar mengembangkan dan dengan selama 21 tahun. Pada waktu baru tahun 1946, pesantren rakyat berubah nama menjadi pesantren Al-Munawwir untuk Pengamalan Kesatria. Meninggal kurang lebih setelah Imam masuk, kemudian diteruskan oleh beliau, di antaranya sebuah menantu beliau yaitu Kiai Haji Ali Mansur, yang kemudian pada pertengahan tahun 40-an kemudian mengembangkan dan meneruskan kembali perjuangan pendidikan pesantren dengan pengembangan yang disebut pesantren yang namanya pesantren kita. Masyarakat kerja itu dari orang tua misalnya kawasan kerja itu di situ ada situs, kami menyebutnya sejak kecil menyebutnya doa juga ada masukan untuk melalui perjalanan usaha-usaha tertentu para masyarakat dan juga pulang secara kemudian disebut dengan gedung panggung ada gedung panggung atau kandang perjalanan itu istilahnya menemani para santri ya di dalam menuntut menjalani ilmu di Krapiak selama puluhan tahun dari alumni-alumni kami yang sudah sepuh, kemudian sudah pada meninggal. Kalau dulu itu pondok apa ini kawasan Krapiak itu kemudian dikenal sebagai kawasan untuk berkumpul pusat, maka dalam perkembangan pendidikan saat ini dikenal dengan kawasan pendidikan untuk berguru ilmu dan bahasa. Kalau kawasan Krapiak ini juga dulu ada istilahnya kawasan untuk Ijen, ada Bekal Krapiak, daerah dan pendidik. Nah itu sekarang lebih dikenal sebagai kawasan pendidikan pesantren untuk melanjutkan proses edukasi pendidikan dan bermasyarakat. Lebih dari 2.000 pesantren dibagi di kawasan rakyat ini. 2.000 diantaranya adalah pesantren-pesantren Al-Mansur. Sebab bergerak dalam ilmu agama, maksud
Oke, itu sudah kita tonton tadi videonya mengenai bangunan paprek yang ada di Jogja. Jadi bangunan itu berbentuk kubus, ya, berbentuk kubus. Nah, nanti pada bangunan paprek itu nanti di LKPD ada ditulis di sana nanti bangunan itu. Nah, maka di sana nanti akan ditanyalah jarak titik ke bidang. Ya. Jadi di sini diberikan video ini, karena video ini adalah mewakili dari semua tuntutan belajar siswa ibu untuk hari ini. Nah, sebelum kita masuk pagi LKPD, beri garis breaking dulu kan, berdiri dulu. Masih ingat nyanyi 1 tambah 1? Masih ingat? Jadi kita pakai lambang aja, jadi seperti ini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4. Empatnya mana? Empat seperti apa? Ini nah, kaki. Udah 4 dah kursi. Yang 4 kan? Nah, jadi seperti ini aja 4. Nah, kalau 4 atau seperti ini lah bisa. Kalau nampak kaki seperti ini 4 kan? Ya kan? Nah, ini aja 4. Nah, jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Begini ke kaki anaknya. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 bulat. Jadi kamu 8. Sekali aja angka 8 bulat ya. Paham? Oke. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Betul Pak Adi? Ya, betul berapa? 16 kan? Oke, kita jawab. Nah, sekarang nak, kita bagi kelompok berdasarkan tuntutan kemarin sudah dibahas. Silakan ada kelompoknya. Oke, sekarang ya. Kelompok. Kasih ya.
Halo. Maksimal 5 ya, Nak ya. Belum boleh lebih lagi. Ya. Meja ini aja lah. Meja ini aja. Kemarin kan ada yang kelompok kan? Di sini ada yang ini satu lagi. Berapa lagi sisanya? Harus kelompok aja. Kelompok aja. Ini udah apa-apa. Baik. Dah kelompok sudah terbentuk kan? Sudah ada anggota semua? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kita bagi 4 kelompok aja ya. Nah ini dibagikan LKPD. Ini LKPD ini kalian kerjakan sesuai dengan kebutuhannya ya. Kelompok 1. Ini soal tadi. Ini kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini nama kelompok ya. Jam 9:05. Ini mengerjakan LKPD sampai memindahkan di kertas cat. Ibu kasih waktu 40 menit. Perhatikan jam 40 menit. Kalau 40 menit kalian siap-siap untuk presentasi. Jatah presentasi satu kelompok 5 menit. Paham nak? Oke. Berarti jam 9:05 berakhir nanti jam 9:45 jam 10 kurang seperempat. Oke, paham? Nah, silakan dikerjakan. Ini spidol. Nanti nak ambil per kelompok di depan satu orang satu kelompok, satu kertas cat, satu spidol. Sini kita ya. Ya. Iya ya. Silakan profil masing-masing kelompok. Kenapa? Ini nama kelompoknya, siapa yang bagi tugas ya? Spidol 1. Ini kelompok apa kemarin tuh? Itu visual, berarti ini estetik. Estetik mana? Visual bu. Dia tahu di mana? Nih. Masak ya estetik kemarin? Enggak, Riri bu. Riri ya. Nanti masing-masing tampilkan ya. Silakan nak bekerja. Jam berapa tadi terakhir? Jam 10 kurang 15.
langsung diisi aja di sana. Kan sudah disediakan. Itu kan. Nah, kelompok isi ada kan? Sudah. Gunakan buku paket enak, buka buku paket. Kamu pelajari sendiri permasalahannya apa. Nanti setelah kalian presentasi baru dijelaskan materinya. Oke. Biasa, sama jujur, disiplin. Bagi kita ada tiga permasalahan kita ada tiga kan ya? Bagi tiga aja kertas itu nanti. Karena yang bagus ini sesuai dengan jawaban kalian masing-masing. Ya. Bagi tiganya yang sesuai dengan jawaban masing-masing. Bikin nama kelompok kelas. Tapi dari yang tadi sampai sini dia. Enggak itu. Enggak dari yang tadi memang nggak sampai. Sampai di depan. Sekarang lagi bagus ini screen-nya. Kemarin rusak kan? Iya. Iya, Pernah nggak kalau sesuatu mencari materi jauh sampai? Pernah. Pernah. Pasti pernah. Dulu ya. Iya. Itu kan baru dalam Iya. dalam Tapi laptop mereka datang belum. Bapak sudah kita berusaha dengan verifikasi ya. Jadi belajar apa namanya? Iya. Ada pada saya sudah coba berikan apa namanya? Produk yang anak banyak yang pandai, bagaimana dia merumuskan komunitas sekarang yang mereka ada pengajar bank data, ya. seperti digitalnya dan mereka kan dari mereka. Iya bisa juga. Itu apa itu? Luar biasa itu. Iya, itu GeoGebra. Iya. Aplikasi GeoGebra ya. Perlu kita temukan dulu saja mereka. Enggak, itu menggunakan internet. Nah, sentuh aja mereka. Iya, Mereka. iya, oke. Kemarin. Aplikasi GeoGebra. Puisi sudah pernah ya? Itu belum. Iya. Tapi ada yang masih nampak. Jadi soal matematika kan di itu banyak. Jadi soal matematika kan matematika. Karena kalau HP kan, nampak skor kan di sini kan. Iya coba lah. Luar biasa. Saya pernah coba menarik sekali. Iya. Durasi BJB lah. 88 salah mana pasti di sini kan. Tapi sekolah ini kan pasti. Iya. Sama yang BJB apa ini sama dengan BJB. Dari Sekolah. Tapi karena kami ada lokal sama di dalam mungkin semua kan. Memang ini sama tiga orang jadi. Kemudian juga pakai ini masih beda. Ujung pulau 4 hari bukan 4 hari. Karena tiga lebih barat. Tiga BPK ini bisa dari macam-macam. Itu lagi
paling ya kalau sesuai dengan kalau kesehatan sampai nanti ya itu jadi Ibu, iya nak, ya. Gambar Bisa dia kita pakai titip ini tengah ya, kalau ada ya. waktu nak tinggal Sama bapak. Nah, kalau waktu sama masih Bu Nafrina jadi. difotoin. Ya, kalau nama dia nggak apa-apa. Foto aja, misalnya tekan pakai tengah, nama macam-macam aja ya sendiri. foto. Ini nanti yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini diperhatikan aja nanti. Tapi nomor 3 ya. Apa ini nomor 3 apa ini terserah ya. Karena poin kita kan ada 3 di dalamnya kan. Berarti ini nomor 1, nomor 2, ini nomor 3. Cek aja yang mana tadi. Kita kalau saling melengkapi boleh. Paham? Ada yang bertanya kan Foto. Ibu ini tidak jelas. Hah? Belum ditekan. Oh iya iya. Yang ada nanti itu yang ada bapak sama Bu Nafrina ya. Ya, ya pokoknya di mana ada bapak sama Bu Nafrina ya. Ini yang nomor 2, ini nomor 3. Tapi yang satu nanti masa jalan. Paham tidak ya? Ada yang tanyakan ke Ibu? Kan ada materi ke handphone kita buka handphone apa-apa. Oke, ya. Biar lebih. Nanti setelah ini baru berangkat. Ada yang tanyakan ke Ibu? Iya. Ya. Iya, kalau cepat, pokoknya masing-masing punya penggaris. Mana? Coba angkat dulu nak penggarisnya. Ya, satu ada, empat ada, nomor 2 ada penggarisnya. Nomor 3. Aduh. Baik, terus bawain ya. Karena bangun 2 kita butuh penggaris. Ya, betul. Yang kurang spidolnya, intinya kalau kurang warnanya ini masih ada spidol NR, ya. Kalau untuk menggambar bagus warna-warni biar jelas. Untuk jawabannya nanti jarak titik ke bidang itu nak diperjelas dengan garis ya. Kenapa? Sama tim. Nanti spidol nak sebanyak apa diambil sebanyak itu lagi dimasukkan ke kantongnya ya. Terima kasih. Silakan ada pertanyaan Ibu. Belum. Nanti kalau terbantu tanya Ibu ya. Nanti kalau presentasi sama sebagai moderator. Saya. Pokoknya nanti siapa moderator ya? Oke. Kesimpulan jangan lupa diisi ya. Kesimpulan jangan lupa ya. Ya Bu. Kesimpulan jangan lupa. Nomor 3 apa masalahnya? Belum ada masalah bukan? Berarti waktu kita ada lebih kurang 20 menit lagi nak ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 waktu kita lebih kurang 20 menit lagi ya nak. Jam 10 kurang 15 harus presentasi.
temannya yang belum menikah kemarin share pakai grup WA-nya. Icip kemarin mewakili ya, Icip. Mana Icip? Oh, yang foto Dami ya? Iya, Dami. Share kalau apa? Udah di-share. Gunakan waktu semaksimal mungkin ya, Nak, ya. Bekerja sama, berkolaborasi. Sekarang 15 menit lagi. Ya. Ya. Yang teacher itu yang dipresentasikan saja ya, tapi semua LKPD harus ditulis semua proyeknya. Masalahnya harus lengkap dengan LKPD. Tapi kertas saja hanya tampilkan saja yang dipresentasikan saja. Karena LKPD itu kumpul penilaiannya. Kelompok 1 ada masalah, aman? Aman nggak? Kesimpulan. Habis tintas videonya. Kalau yang di LKPD kan lengkap, nanti kita cari yang saja. Gambarnya yang panjang. Itu apa dapat bahan buahnya? Balok, kalau kubus itu sisi sama panjangnya ya, warnanya sama kecuali balok. Kalau kubus sisi sama panjang. Masa kubus balok kubus ya? Kenapa mau satu yang salah?
kedua. Satu. Berapa? Ada masalah? Kakak dia lengkapi anaknya. Berarti yang bersih dia benar. Bagian deh depan nak. C sebagai ibu potong B dengan BD. Dan seperti itu adalah diagonal alas dari kubus, yaitu kubus diagonal alasnya ABC dan CD diwakili oleh titik apa tadi? Maaf, titik satu ya. Hubungkan A ke B, B A ke C, B ke D. Dia buang kan? Kalau dia buang, kalau ini titik A ini sendiri, C, D, E, F, E, H. Berarti A D mana ada di A D. F, ini mana? Berarti yang jelas seperti itu ya. Delapan kuadrat berapa? 64 akar 64. Bantu lagi kan? Itu adalah rasional bentuk kan? Nah, 4 kuadrat ini. Kalau rasanya kurang puas lantaran adik kalau bentuk KPD boleh ditambah kan? Boleh ditambah ya, dalam bentuk akar itu boleh ditambah. Kalau rasanya ragu, boleh ditambah penyelesaiannya sesuai dengan solusi dari masing-masing kelompok. Ya. Hati-hati kalau pada lebih. Jadi kurang 1 menit lagi ya. Belum. Proses banyak 40 nak, 10 menit lagi. Belum. Alas kan?
karena BD-nya separuhnya adalah separuh. BD berapa dia? Diagonal bidang apa rumusnya nak? Bidang A akar 2, A akar 2. Kalau 2, A akar 3. Kalau bidang itu seperti ini. Yang di pinggir-pinggir ini. Yang di pinggir-pinggir ini aja bidangnya. Kalau dia sudah membela tambah disebut dengan diagonal. Rumusnya A akar 3. Bagus. Berarti ini adalah diagonal ini. Biar rapi. Ini setting mana dari Tasya? Ya. Tingginya adalah titik P. Nah, ini adalah diagonal alas disebut dengan bidang apa? Ya kan? Berarti titik garis PQ menembus bidang A, menembus bidang alas. Kalau itu berapa jarak PQ? Misalkan rusuk dari diagonal ini misalkan bernilai A. Dan kalau begitu rusuknya A yang berarti semuanya beta, BCA, CDA, A semua kan? Kecuali sisi. Kalau rusuknya diketahui A, berapa diagonal dikasih? A akar 2. Yang mana sih A3-nya? Jarak P, G, A. Iya kan? Bidang alas. Nanti juga akan kita praktekkan dengan proyek ya. Kita akan bikin proyek, nanti dibikin fokus dengan menggunakan bambu. Jadi nampak nanti hasilnya mana di irisnya, karena bentuk gambar juga. Kelompok 1 bisa ditampilkan. Sekali lagi.
separuh berarti tusuknya 8 cm kan? 8 cm. Nah, 8 cm kalau separuh dari 8 ke 4, kalau dia berubah lebih jam, nanti 4 kan? 2. Terus AB berapa tadi? Berapa? Dari 4 kuadrat 64. Tambah di sini 64. 4 kali 4, 16 kali 2, 22. 64 kurang 22, 32. 32, 4 kan 2. 2. Karena 16 dikali 2. Jabarkan nanti. Dari akan 16 kali 2. Akar 16, 4. Akar 2 tetap karena dia adalah bilangan irasional. Kalau 16 itu adalah bilangan irasional karena akar 16 4 nilainya. Sudah bisa kelompok 1 presentasi? Sudah? Ada bekerja sama ini? Siapa nanti moderator? Nanti tunjuk sama-sama ya. Nah, nanti presentasi masing-masing kelompok punya satu pertanyaan ya. Punya satu pertanyaan. Tampil kelompok 2, silakan itu ada 8 gunting. Kita lanjutkan lagi kelompok dulu ya. Ini 8 sama gunting. Kalau kelompok tampil, biasanya kelompok yang perhatikan bagaimana? Kalau ada teman kamu yang presentasi, kelompok yang lain bagaimana? Lempar hati. Kenapa? Kesepakatan kelas kita nomor berapa itu? Lihat bukunya, kesepakatan kelas nomor berapa? Apa bunyinya? Saling menghargai. Silakan apa? 8 gunting tempel ya. Nomor berapa nak kesepakatan kelasnya? Nomor 1. Nomor 1. Tempel dulu ya baru Sudah siap 1 buah pertanyaan masing-masing kan? Setelah diterangkan baru ada pertanyaan. Ini kelompok 1. Baiklah, selamat pagi teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai titik bidang yang akan dijelaskan oleh teman-teman. Kami bernama Elfiona, Irawati, Sulfi, Linse, dan Sinati. Oke, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan hasil sketsa data. Tentukan jarak memiliki titik P terhadap bidang atau tembok utara dan tembok barat dari bangunan panggung rakyat tersebut. Baiklah, yang pertama, jarak kursi titik P dengan bidang ABFE atau tembok bagian utara dari panggung rakyat. P sama dengan titik potong garis AC dan BD. Jarak titik P dengan bidang ABFD adalah jarak titik P dengan proyeksi P pada bidang ABFD
sehingga didapat jarak titik P. Seperti yang digambar sini ada dari titik A di garis ke C, B dan C, kemudian terdapat titik P. Dengan bidang ABFF adalah P sama dengan setengah BC. Jarak kursi dengan tembok utara panggung rakyat atau jarak titik P dengan bidang ABFE adalah 6,2 meter. Jarak kursi titik P dengan BCGF atau tembok bagian barat dari panggung rakyat P sama dengan titik potong garis AC dan BD. Jarak titik P dengan BCGF adalah jarak titik P dengan proyeksi P pada bidang BCGF sehingga didapat jarak titik P. Dengan bidang BCGF adalah P setengah dari AB. Jarak kursi dengan tembok barat panggung rakyat atau jarak P dengan BCGF adalah 7,5 meter. Baiklah, ini hasil diskusi kami. Apakah dari teman-teman atau rekan-rekan ada pertanyaan? Moderator. Bila teman-teman apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok 2, 3, dan 4. Silakan nak, kita tangan perwakilan dari kelompok 1 orang. Silakan Amin. Di kelas kami dari kelompok 2 yang mengajarkan itu coba berikan satu contoh diagonal bidang. Pertanyaannya tadi Satu contoh diagonal bidang. Oke, bidang ya. Dari titik B itu ke titik H. Terus titik mana? dari B ke titik H. Kalau ada masukan dari kelompok lain silakan Nenek ya. Satu lagi. Bagaimana? Coba lagi. Lemparlah pada pertanyaan moderator. Coba. Terus bidang itu minta bidang biru. Di papan tulis saja. Kalau bidang itu biasanya dia tidak membelah ruangan ya. Iya, Bu. Kalau diagonal ruang berarti dia titiknya garisnya melalui ruangan. Detail. Kelompok 3 udah bertanya. Waktu seefektif mungkin. Kubus. Kubus apa namanya itu? Kelompok 1. Bikin nama kubusnya.
gugus A, B, C, D, F, G, H, apakah gugus K, L, M, N, O, P, Q? Ya kan? Dan masuk ke kelompok 1 kan dia bikin gugus kan? Yang jadi pertanyaan kelompok 2 kan diagonal bidang. Mana sih garisnya diagonal bidang pada gugus A, B, C, D, E, F, G, H? Tuh. Menurut kelompok penyanyi itu diagonal bidang garis B dari B H. Tuh. Membela enggak? Membela Bu, itu apa? Nah, diagonal ruang itu diagonal. Oh, dia diagonal. Bidang. Berarti dari E ke B. Ah, itu baru beda. Berarti bertanya dengan menyampaikan pendapat. Bagaimana kelompok penyanyi moderator? Silakan. Kelompok 3. Ada masukan? Halo moderator. Bentar lagi. Satu penanya baru nak belum lagi kelompok 3 dan kelompok 4. Baiklah, apakah ada pertanyaan lagi buat teman-teman? Kami ya silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada penyanyi. Gambarlah dua contoh diagonal ruang. Ini yang minta garisnya saja atau berupa gambarnya? Gambarnya tuh. Oh ya, hubungkan garis tidak akan bentuk gambarnya seperti apa sih jadinya itu masuk kelompok 3. Gambar kan sudah ada, pindahkan aja lagi. Oh, aku sudah. Ya, kan sudah ada gambar kan? Oh iya. Pindahkan desainnya. Itu ada dari titik B ke titik H. Itu kan memotong ruangan kan. Selanjutnya ada dari titik A juga bisa ke titik B. Nah, terus Dua ya. Silakan bertanya. Moderator lempar lagi dong. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan teman-teman? Iya, maksudnya tanya dulu bagaimana jawaban dari kelompok kami? Bagaimana pendapat kalian tentang jawaban dari kami? Apakah benar? Apa ada masukan? Nah, pas. Apakah masih ada pertanyaan? Dengar kan moderator masih ada nak? Baiklah, hanya itu dari presentasi kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Selamat pagi. Silakan kelompok 2. Nanti itu kinestetik cek aja ya. Yang mana sih mau tampil? Kelompok 3 atau kelompok 4? Ini. Nanti aja sekalian pembuktiannya. Itulah apa sama politik. Coba lihat. Ada di sini.
Siapa moderator? Siapa yang membacakan? Moderator yang membacakan Pak Lindam ya? Dame. Ya. Menjawab lima-limanya. Nanti sejarah masuk pertanyaannya BM. Pertanyaan. Kelompok ini lagi baru bertanya tadi kan? Tadi ini tampil yang bertanya kelompok Dame. Sekarang Dame tampil, ini bertanya dengan kelompok Masya. Oke, enak ya? Nanti kelompok yang mana yang mau tampil nanti yang kinestetik? Masa tampil. Oh, berarti ini yang bertanya dua ini. Ini sama kan? Mereng apa Dame agak kebawakan sedikit? Sedikit, lagi sedikit. Oke, pas. Nah, silakan. Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Ini mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan gaya belajar audiotonik ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang jarak titik ke bidang seputar kampung rakyat. Jadi saya sebagai moderator ingin memperkenalkan teman-teman saya di sini. Ada Dame sebagai pembaca, Fahlin, Gila, dan Dea. Baiklah, saya silakan. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil dari diskusi kami. Jarak kursi titik P dengan bidang A, B, F, E atau tembok bagian utara dari panggung rakyat adalah P sama dengan titik potongan AC dan BD. Jarak titik P dengan bidang ABFE adalah jarak titik P dengan proyeksi P aksen pada bidang ABFE sehingga dapat jarak titik P dengan bidang ABFE adalah P sama dengan setengah BC. Jarak kursi dengan tembok utara panggung rakyat atau jarak titik P dengan bidang ABFE adalah 6,2 meter. Selanjutnya membacakan hal ini. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Jarak kursi titik P dengan bidang BCGF atau tembok bagian barat dari panggung rakyat, P sama dengan titik potong garis AC dan BD. Jarak titik P dengan bidang BCGF adalah jarak titik P dengan proyeksi pada P aksen pada bidang BCFG sehingga didapat jarak titik P. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Dengan bidang BCGF, jarak kursi dengan tembok barat panggung rakyat atau jarak titik P dengan bidang BCGF adalah 7,5 meter. Untuk menentukan jarak titik B ke bidang AFGD dapat ditentukan dengan mencari panjang, luas garis, dan tegak lurus dengan bidang AFGD dan melalui titik B. Luas garis BT tegak lurus dengan bidang AFGD, sehingga jarak titik B ke bidang AFGD adalah panjang ruang garis BT. Titik T adalah titik tengah diagonal AF karena diagonal AF dan BE pada kubus terpotong tegak lurus dan perpotongannya di titik T.
Panjang diagonal AF sama dengan 8 akar 2, sehingga panjang AD sama dengan setengah AF sama dengan setengah kali 8 akar 2. Oh, pindahkan dong. Sama dengan 4 akar 2. Kalau bisa dicatatkan aja langsung di situ. Dengan apa aja, dengan spidol aja. Spidol papan tulis. Biar jelas kan yang kelompok yang mendengar kenanya. Tuliskan aja papan tulis apa. Tuliskan aja intinya. Nampak ke belakang tulisan temannya? Nampak? Ya, silakan. Karena nggak sempat dia pindah ke kertas cat, ditulis langsung di papan tulis, apa-apa kan? Nanti jelaskan juga enaknya biar temannya paham dari mana datang 4 akar 2, dari mana datang 8 akar 2 ya. Ini rumus apa sih digunakan? Teorema mana? Nanti kelompok lain kasih saran dong ya. Teorema apa? Iya, teorema Pythagoras. Inti-intinya aja ya, ya. Sudah siap pertanyaannya? Yang mana tadi yang bertanya? Dengan kelompok Pak. Kelompok pasal sudah ada pertanyaannya kan? Oke, silakan. Teman-teman, jadi panjang diagonal AF sama dengan 8 akar 2. Pada AT sama dengan setengah AF sama dengan setengah kali 8 akar 2. Dapat setengah dari 8 akar 2 berapa? Teman-teman, Hai. Halo. setengah dari 8 akar 2 berapa? 4 akar 2. Ya, jadi ini rumusnya kita lakukan yaitu ETB sama dengan akar AB kuadrat kurang AD kuadrat. AD-nya jadi berapa? 4. AB 8 kuadrat berapa? 4. Jadi berapa 8 dengan 4? 8 kuadrat. Diuji ya yang punya kelompok yang mendengarkan oleh penyaji. 4 akar 2 kuadrat. Ada 2 kali 32 aja. Jelaskanlah. Jelaskanlah. Dalam 64 kurang 32. 32. Dari mana datang tadi
32 itu kata yang kelompok 3 ya. Nah, dari mana datang 32 itu katanya? Sementara kan 4 akar 2 dikuadratkan. Akar 2 dikuadratkan. Akar 2 kalau dikuadratkan berarti nilainya Hilang nilainya 2. Hilang apa? 4 yang kita kuadratkan karena dia bilangan rasio. Kalau bilangan irasional dikuadratkan tetap bilangan itu sendiri. Nah, jadi bilangan rasional kita kuadratkan 4 kuadrat 16. 16 kali Akar 2 tadi kuadratkan 2. Berarti 16 kali 2. Lanjut jadi Akar 16 Jadi jarak titik B ke bidang AF GD adalah 4 akar 2 cm. jarak titik A terhadap bidang BDE sama dengan jarak titik A terhadap garis BE yaitu panjang garis AC. Panjang AB yaitu setengah panjang AC. Jika panjang AC 8 maka panjang AB 4 cm. Perhatikan delta APE yang permasalahan gua aja berikan yang 3 ini udah saya moderator. Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Ini ada. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Ada berapakah jumlah garis diagonal pada sebuah ruangan yang berbentuk kubus serta sebutkan titiknya? Ada berapa jumlah garis diagonal? Diagonal apa? Diagonal ruang sama bidang. Semuanya ada ya? Semua namanya yang balas dendam. Bikin gambar kubus dulu ya. Serta sebutkan titiknya. Titik mana dihubungkan titik mana menjadi garis kan? Kemarin materi titik dihubungkan ke titik menjadi garis. Kalau 3 buah titik dihubungkan menjadi bidang dan silakan. Iya. Bidang ruang sama bidang. Satu dulu bidang mana? Bidang yang mana? Ruang yang mana? Semuanya ini. Ya semua diagonal yang terdapat. Nanti digambarkan satu-satu. Sebutkan aja, sebutkan aja. Sebutkan aja titiknya. Garisnya yang mana? Saya dari titik A kemana? Yang dari bidang dulu ya. Dari bidang dari titik A ke C. Dari D ke B. Itu dari A ke F. Dari E ke B. Tuliskan lah. Ini nampaknya yang bertanya detail. Kalau bertanya detail sekali ya. Ini juga begitu, harus kritis nak. Langsung saja. A, C, B, itu kan maunya kan. Alas saja dulu, alas mana aja.
Ini diagonal bidang ada 12 garis. Kalau yang luang ada 4. Itu Apa itu GEC? CM. Ini diagonal 2 dari B, BH, dari C, DE, dari D, BF, dari A, DG. Dia membela ini. Baiklah, apa puas dengan sampaikan kelompok 1. Masih ada pertanyaan yang kelompok lain? Baiklah, kami dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Dari pembahasan materi teman-teman, kesimpulan yang teman dapat dari materi tersebut apa? Bacakan aja dari yang mana kalian dapat soal yang kalian tuliskan itu. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari ini adalah diagonal bidang itu adalah berupa garis yang Ini diagonal bidang berapa? Berapa dia garis 12 kan? Jadi dari rumus ini ada 2 diagonal, yaitu diagonal bidang dan diagonal ruang. Diagonal ruang ada 4 yang bisa membelanya, yaitu BH, CE, DF, dan AG. Sementara diagonal bidang berupa garis dari ada 12 dari AC, DB, EB, AF, HC, DG, EA, ED, HA, HF, GF, FC, dan BG. Kesimpulan yang kami dapat masih. Bagaimana Masya? Gimana buat juga Masih ada pertanyaan dari kelompok lain? Enggak. Tutup aja. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Buku mana? Kelompok apa ini? Yes. Siapa yang menjadi moderator? Masya. Yang menyampaikan. Membacakan. Oh, nggak begini. Ibu ini lebih suka mainan. Baiklah, kami dari Baiklah, kami dari kelompok estetik. Astaga. Kinestetik akan menjelaskan bagian yang ketiga yang dibacakan oleh Monalisa, Angela, dan Diana beserta Anas. Dapat ya? Anastasiana. Biasa anak nampak ada teman. Tertutup representasi. Yang lain biasanya kalau ada presentasi bagaimana? Baru ABCD DFGH mempunyai panjang tusuk 8 cm. Titik T merupakan keseimbangan antara diagonal IG dan FH. Skala jarak C ke bidang C. Gunanya yang berjalan oleh Jarak titikal terhadap bidang BDE sama dengan jarak titik terhadap garis yaitu panjang sebelah garis. Panjang AP yaitu setengah jam, sehingga pada AC sama dengan Jalannya apa? nanti desember maka panjang AP sama dengan 10. Perhatikan di delta ABE siku di A maka PE sama dengan akar AE kuadrat tambah AE kuadrat sama dengan akar dalam kurung dalam 8 kuadrat tambah 4 akar 2 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 32. PE sama dengan akar 96 sama dengan akar 16 kali 6 sama dengan 4 akar 6. Selanjutnya yang dipecahkan oleh Anissa. Luas delta APE dirumuskan oleh L sama dengan setengah AP kali AE. Luas delta AB juga dirumuskan oleh L sama dengan setengah kali PE kali AQ. Dengan demikian berlaku setengah kali AP kali AE sama dengan setengah PE kali AQ sama dengan AB kali AE sama dengan PE kali AQ sama dengan 4 akar 2 kali 8 sama dengan 4 akar 6 kali AQ. AQ sama dengan 4 akar 2 kali 8 per 4 akar 6. AQ sama dengan 8
dibagi akar 3. AQ sama dengan 8 dibagi akar 3 kali akar 3 dibagi akar 3. AQ sama dengan 8 dibagi 3 akar 3. Jadi jarak titik A terhadap bidang BDE adalah 8 dibagi 3 akar 3 cm. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kelompok mana tadi yang dapat pertanyaan? Tidak menyebut. 1 dengan 2. 1 dengan 2. Masalah yang ketiga ya? Permasalahan yang Dami dengan Siren. Sama. Silakan. Silakan Dame. Dame. Silakan tanya dia. Satu pertanyaan aja, nah, satu aja lah. Mewakili semua satu pertanyaan saja. Satu aja lah, kami ingat waktu kita mau konsultasi. orang pionanya. Iya. Terserah kelompok 1 apa bertanyakan, terserah mana yang bertanyakan. Yang tidak mengerti. Waktu kita sudah mau Dengar kami dari kelompok 1 bertanya. Teorem apa yang digunakan pada tersebut? Teorem apa yang digunakan pada pencarian? Apa nama teoremnya dulu? Namanya? Teorem apa namanya? Tadi kelompok yang tampil siapa tadi? Kelompok apa yang digunakan? Teorem apa yang digunakan tadi Dami? Teorem apa? Nah, Teorem Pythagoras jawabannya ya. Baiklah, maaf ya jika kami tidak tahu. terlupakan. Ingat teorem Pythagoras. Dia langsung memasukkan angkanya aja. Satu aja enak ya. Baiklah. Ada lagi yang bertanya kan? Satu aja ya. Karena waktu kita. Baiklah, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Tempelkan enak ya. Jessica.